Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, sahabat-sahabati, rekan dan rekanita dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian aswaja kita, terutama dalam bidang sekte-sekte di dalam Islam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dijauhi dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pecinta Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum memulai kajian pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dengan niatan tawassulan wa tabarrukan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana Para pemirsa, hadirin, hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai informasi, ini merupakan pertemuan ketujuh kita, di mana pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat suatu tema, yaitu Sabaiyah dan beberapa kelompok Syiah ekstrim. Pada pertemuan yang lalu, yaitu tepatnya pada pertemuan yang ke-6, telah kita bahas bersama-sama tentang satu sosok, yaitu Abdullah bin Saba. Ada perdebatan yang begitu pelik, yang begitu panjang tentang siapakah sebenarnya sosok Abdullah bin Saba ini. Yang kedua, apakah Abdullah bin Saba ini merupakan tokoh yang benar-benar nyata atau merupakan tokoh fiktif yang sengaja dibuat untuk menghancurkan beberapa kelompok tertentu. Nah, ini telah kita bahas tentang perdebatan itu. Kemudian yang ketiga telah kita bahas juga tentang kinerja ataupun apa sepak terjang dari Abdullah bin Saba ini, terutama tentang bagaimanakah Abdullah bin Saba ini dengan cerdiknya membuat Syiah, terutama nanti kemudian ada kelompok Syiah tersendiri yang disebut dengan As-Sabaiyah. Hadirin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa Syiah itu kalau dipetakan dalam bentuk apakah dia itu ekstrim ataupun tidak, ma bainal ghulu wal i'tidal, maka kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah Syiah yang ekstrim, yang insya Allah kita akan bersama-sama akan mempelajari kelompok yang pertama ini. Kemudian nanti akan ada Syiah yang i'tidal. Maksudnya i'tidal bagaimana? Maksudnya bahwa ajaran-ajaran yang ada di dalam Syiah yang i'tidal itu
tidak terlalu melenceng jauh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun memang ada perbedaan-perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah yang i'tidal atau yang moderat, namun ada beberapa hal yang memang berbeda. Dan itu mungkin kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baiklah, yang pertama Syiah atau kelompok Syiah yang termasuk dalam kategori Syiah yang ekstrim atau al-ghulu, salah satunya adalah As-Sabaiyah. Apa dan di mana As-Sabaiyah itu muncul? Bagaimanakah ajaran-ajarannya? Nah, ini sempat kita bahas itu pada pertemuan yang lalu. Namun untuk memperdalam materi pada Sabaiyah ini, kita akan coba membaca satu kitab, yaitu kitab Tarikhul Madzahib Al-Islamiyah karangan dari Al-Imam Muhammad Abu Zahra. As-Sabaiyah wahum atba'u Abdullah bin Saba. Sabaiyah ini merupakan pengikut-pengikut dari Abdullah bin Saba. Kita tahu pada pertemuan yang lalu bahwa Abdullah bin Saba ini adalah orang Yahudi, kemudian masuk Islam pada era Khalifah Utsman bin Affan, masuk Islam tetapi nifaqan, a'lana islamahu nifaqan. Wa kana Yahudiyan. Abdullah bin Saba ini merupakan orang Yahudi. Azharal Islam, dia menampakkan keislaman meskipun pada hakikatnya dia itu tidak muslim. Tadarraja fi nashri afkarihi wa mafasidihi bainal muslimin. Nah, di dalam melancarkan misi-misinya ini Abdullah bin Saba tidak langsung menggelontorkan pemikiran-pemikiran ekstrimnya, tidak. Tetapi dia memilih jalur-jalur step by step untuk melancarkan misinya. Wa maudu'uha Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang menjadi tema sentral di dalam wacana-wacana yang digembar-gemborkan oleh Abdullah bin Saba ini adalah seputar Ali bin Abi Thalib. Kita katakan pada pertemuan yang lalu, yaitu berangkat dari kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib yang terlalu berlebihan, sehingga kemudian sampai kepada level takdis, yaitu bukan lagi cinta, kemudian masuk kepada level mensucikan. Bagaimanakah Abdullah bin Saba ini dalam mempengaruhi pengikut-pengikut Ali ini untuk supaya kemudian percaya dengan Abdullah bin Saba? Akhadha yanshuru bainan nasi annahu wujida fit Taurah anna likulli nabiyyin wasiyan. Abdullah bin Saba ini senantiasa menggembar-gemborkan, senantiasa memberikan informasi bahwa dia telah menemukan di dalam kitab At-Taurah bahwa setiap nabi ini mempunyai wasiyah, mempunyai wakil tersendiri. Wa anna Aliyan wasiyyu Muhammadin. Dan Ali merupakan wasiyahnya atau wakilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka yang berhak untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wakilnya. Wa annahu khairul awsiya, dan Ali bin Abi Thalib ini merupakan sebaik-baiknya wakil. Kama anna Muhammadan khairul anbiya, sebagaimana Nabi Muhammad ini merupakan nabi yang paling utama, nabi yang paling tinggi derajatnya di antara para nabi yang lainnya. Thumma inna Muhammadan sayarji'u ilal hayatid dunya. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka sejatinya Nabi Muhammad ini tidak meninggal sebagaimana meninggalnya orang-orang pada umumnya.
Nah, ketika orang-orang pada umumnya meninggal, itu rohnya dan jasadnya kemudian berpisah. Kemudian roh ini akan kembali ke alam barzakh. Ini secara umum. Namun Nabi Muhammad ini tidak seperti itu menurut Sabaiyah. Mereka berpendapat, mereka percaya bahwa rohnya Nabi Muhammad ini diangkat. Sebagaimana diangkatnya rohnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Nah, ini sama juga. Nah, di masa rohnya Nabi Muhammad ini diangkat ke langit, maka mandat-mandat, kemudian tanggung jawab, semuanya yang berkenaan dengan tugas Nabi Muhammad SAW, maka secara otomatis akan turun, akan jatuh kepada wakilnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa yaqul, kemudian Abdullah bin Sabah ini berkata, ajibtu liman yaqulu bi raj'atil masih wa la yaqulu bi raj'ati Muhammad. Saya merasa heran ketika ada orang yang berpendapat bahwa Al-Masih yang diangkat oleh Allah ke langit itu akan kembali. Tetapi di sisi yang lain, dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad juga akan kembali, sebagaimana kembalinya Nabi Isa alaihissalam. Maka dalam kasus ini menurut Abdullah bin Sabah, Nabi Muhammad juga sama kayak sama seperti Nabi Isa alaihissalam sedang diangkat. Nah, di masa diangkatnya Nabi Muhammad SAW, seperti yang saya katakan tadi, maka tugas-tugas kenabian Nabi Muhammad berupa Nabi sebagai pemimpin umat Islam itu harus diembankan oleh wakilnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Abdullah bin Sabah ini merasa heran jika ada orang yang percaya dengan diangkatnya Nabi Isa, tetapi mereka tidak percaya dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Ini step yang pertama. Jadi dalam step pertama ini Abdullah bin Sabah hanya memposisikan Ali bin Abi Thalib sebagai wakil. Dimanapun yang namanya wakil itu pasti berada di bawahnya ketua. Anggaplah seperti itu. Yang namanya presiden itu di atasnya wakil presiden. Yang namanya gubernur itu pasti di atasnya wakil gubernur. Semua logika jika itu adalah orang waras pasti akan berkata demikian. Namun jangan kemudian kita berhenti di situ saja. Ternyata ini merupakan trik dan siasat dari Abdullah bin Sabah. Nah, ketika para pengikut Ali bin Abi Thalib ini tadi sudah terpengaruh oleh Abdullah bin Sabah, kemudian dia mulai memasuki pada trik yang kedua. Atau dia akan naik kepada level step yang selanjutnya. Apa dia katakan? Thumma tadarraja bihadzal hukm bi uluhiyyati Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dia berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib itu telah menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Nah, ini berbahaya sekali. Qaul yang seperti ini sangat berbahaya. Dari manakah inspirasi Abdullah bin Sabah ini dengan menyatunya Tuhan dengan Ali bin Abi Thalib? Nah, ini nanti kita akan bahas. Ketika Ali bin Abi Thalib sendiri mengetahui ternyata ada pengikut beliau yang percaya bahwa Tuhan telah menyatu dengan Ali, maka Ali bin Abi Thalib menyuruh untuk membakar mereka. Walaqad hamma Aliyun biqatlih, bahkan dibakar. Namun kemudian Ali bin Abi Thalib dilarang oleh Abdullah bin Abbas. Mengapa? Karena takut akan terjadi fitnah waktu itu. Ini step yang kedua. Kemudian yang step ketiga, walamma qutila Ali radhiyallahu anhu
istaghalla Ibnu Saba mahabbatan nasi lahu karramallahu wajha wa alhamahum lifaqdihi. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib wafat, meninggal, dibunuh oleh orang-orang Khawarij, maka kemudian Ibnu Saba atau Abdullah bin Saba mengambil kesempatan dengan cara menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya tidak mati, tidak meninggal, tidak wafat. Fa akhadha yanshur haula mautihi al-akadzib allati tajudu biha qarihatuhu idlalan linnas wa ifsadan lahum. Nah, maka kemudian Abdullah bin Saba ini memunculkan berita-berita bohong, berita-berita hoak akan atas meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Apa berita-berita hoak yang disematkan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Abdullah bin Saba ini? Dia berkata, fasara yudzakkir an-nasa annal maktula lam yakun aliyan, bahwa yang dibunuh itu bukan Ali, kata Abdullah bin Saba. Wa innama kana syaitanan. Nah, yang dibunuh itu adalah syaitan. Tasawwara linnas fi suratihi. Tetapi syaitan itu menyamar menjadi Ali bin Abi Thalib. Wa anna aliyan saida ila sama. Dan sejatinya Ali bin Abi Thalib ini naik ke atas langit, kama saida ilaiha ibnu Maryam alaihissalam, sebagaimana Nabi Isa ibnu Maryam juga diangkat ke langit. Nah, ini merupakan hoak-hoak yang dilancarkan oleh Abdullah bin Saba ketika ada berita bahwa Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Kemudian bukan cukup hanya di situ saja, ternyata kemudian Abdullah bin Saba ini membuat hoak-hoak yang lain. Ini berkata, ra'au qatilan yushbih aliyan fadhannu annahu Ali wa qad sa'ida ila sama. Diangkat ke langit seperti yang kita katakan tadi. Wa anna ar-ra'da sautuhu wal barqa tabassamuhu. Wa man sami'a minas sabiyin sautar ra'di yaqul assalamu alayka ya amiral mu'minin. Kemudian salah satu hoak-hoak yang dilancarkan oleh Abdullah bin Saba ini adalah, kita kan tahu tadi bahwa Ali bin Abi Thalib diangkat. Nah, di langit itu sering kita melihat fenomena ada petir, kemudian ada suara yang menggelegar, mendung, dan seterusnya. Nah, mereka percaya bahwa petir itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika ada petir, maka itu sebenarnya adalah suara dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika ada kilat, ada cahaya yang dihasilkan dari petir itu, maka itu adalah tabassamuhu. Itu adalah senyumnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga orang-orang Sabaiyah ini ketika melihat fenomena petir, fenomena kilat ini, maka mereka akan berkata, assalamu alayka ya amiral mu'minin. Mereka mengucapkan salam seakan-akan petir dan kilat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini jelas merupakan hoax yang dibikin oleh Abdullah bin Saba. Intinya salah satu ajaran dari Abdullah bin Saba ini atau As-Sabaiyah ini adalah mereka berkata annal ilaha qad tajassada fi shakhsiyati Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pokok ajaran dari Sabaiyah ini. Bukan hanya itu saja, ternyata pengikut Sabaiyah ini juga berkecimpung dalam politik. Terbukti ketika awal-awal pendirian Abbasiyah,
kita tahu bahwa khalifah pertama yaitu As-Saffah ketika memberikan pidato yang menggelegar, pidato yang sangat kuat, pidato yang kemudian terekam oleh sejarah. Pidato yang dikatakan oleh As-Saffah adalah dia berkata, za'amatis sabaiyatu dullali anna ghairana ahaqqu birriyasati minna. Yang artinya pengikut Sabaiyah yang tersesat itu mereka menyangka bahwa ada orang-orang lain, ada kelompok-kelompok lain yang lebih berhak mendapatkan riyasah, mendapatkan jabatan, mendapatkan kerajaan daripada kita, kata Abdullah bin Saffah. Artinya bahwa di zaman Abbasiyah itu ternyata Sabaiyah itu masih ada. Meskipun perlu kita akui memang pada saat ini, di zaman ini, Sabaiyah itu sudah tidak ada lagi. Ini kelompok yang pertama, kelompok Syiah yang ekstrim. Kemudian kelompok Syiah yang kedua yang ekstrim adalah Al-Ghurabiyah. Wahiyya firqatun minal ghulah, termasuk yang ekstrim juga. Wahadhil firqatu lam tu'allih aliyan kama fa'ala as-sabaiyatu. Al-Ghurabiyah ini tidaklah se-ekstrim sebagaimana Sabaiyah. Tidak sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Thalib. Walakinnaha kadat tufaddiluhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja problem yang kita temukan dalam Ghurabiyah ini adalah mereka menempatkan Ali bin Abi Thalib di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian bisa disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu berada di atas Nabi Muhammad derajatnya? Bagaimana? Mereka berkata seperti ini, fazamu anna risalata kanat li Aliyin radhiyallahu anhu walakin Jibrilu akhta'a fanazala ala Muhammadin badalan an yunazzila ala Aliyin radhiyallahu anhu. Jadi awalnya itu sejatinya risalah itu diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi Jibril salah alamat. Yang seharusnya risalah itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, malah kemudian diberikan kepada Muhammad. Maka kita bisa lihat di sini Ghurabiyah ini menempatkan Ali bin Abi Thalib berada di atas Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, mengapa firqah ini atau kelompok ini disebut dengan Ghurabiyah? Wasamu al-Ghurabiyata li'annahum qalu annahu yushbihu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kama yushbihul ghurabu al-ghuraba. Disebut dengan al-Ghurabiyah. Ghurab itu artinya elang. Kita tahu ada kisah yang sangat masyhur di dalam kisah Qabil dan Habil. Ghurab. Bagaimana mungkin bukan elang ya, atau apa namanya, burung gagak mungkin ya. Burung gagak. Ya, maaf. Burung gagak. Ghurab itu adalah burung gagak kalau tidak salah. Ya. Jadi kita lihat ternyata burung gagak itu antara satu dengan yang lainnya itu mirip-mirip. Nah, Ali bin Abi Thalib dengan Muhammad SAW ini mirip. Sehingga kemudian Jibril salah. Kenapa? Karena mirip itu. Karena mirip itulah kemudian Jibril salah memberikan wahyu. Dan ini telah dibantah oleh Ibnu Hazm contohnya di dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal, Al-Fisal fil Milal wa Nihal, bagaimana bobroknya akidah dari Ghurabiyah ini. Ini yang kedua, singkat saja.
Kemudian yang terakhir itu ada kisah Kaisaniyah. Mohon maaf jika nanti ada salah dalam pembacaan, mohon ditegur. Kaisaniyah. Wahum atba'u al-Mukhtar ibnu Abid al-Thaqafi. Mereka itu adalah pengikut dari al-Mukhtar ibnu Abid al-Thaqafi. Waqad kana kharijiyan. Awalnya al-Mukhtar ini merupakan orang Khawarij. Thumma sara min Syiah. Kemudian dia menjadi Syiah. Alladzina yunasiruna Aliyan. Yang pro kepada Ali. Wasumiyat al-Kaisaniyah nisbatan ila Kaisan. Disebut dengan Kaisaniyah itu dinisbahkan kepada Kaisan. Siapa Kaisan itu? Qila innahu ismul Mukhtar. Itu nama lain dari pendirinya, yaitu Al-Mukhtar ibnu Abid al-Thaqafi. Siapakah Al-Mukhtar ini? Innahu maula li Aliyin. Dia adalah budak dari Ali bin Abi Thalib. Au tilmidu libnihi, atau murid dari anak dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Apa ajaran-ajaran dari Kaisaniyah ini? Salah satunya adalah wa aqidatul Kaisaniyah la taqumu ala uluhiyatil a'immah min alil bait kama yaqulu Sabaiyah. Akidah dari Kaisaniyah ini tidak berdiri di atas menuhankan para imam dari Ahlul Bait sebagaimana dilakukan oleh Sabaiyah, bal taqumu ala asasin annal imama syakhsun muqaddas, bahwa yang namanya imam itu adalah sosok yang suci, sosok yang tidak mungkin mempunyai dosa. Kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia yang terlepas dari dosa atau tidak pernah melakukan dosa itu adalah para nabi. Maksum, para nabi itu adalah maksum. Nah, Kaisaniyah ini berpendapat bahwa imam-imam yang 12 itu juga maksum, sebagaimana maksumnya para nabi. Nah, ini tentu merupakan sebuah problem tersendiri ketika berkata demikian. Kemudian juga salah satu akidah dari Kaisaniyah ini adalah mereka percaya bahwa imam itu akan kembali setelah meninggalnya. Wa yadinuna kas-Sabaiyah bi raj'atil imam. Sebagaimana Sabaiyah juga, mereka percaya bahwa Imam Ali bin Abi Thalib itu akan kembali. Ini yang kedua. Kemudian salah satu ajaran dari Kaisaniyah ini adalah wa ya'taqidul Kaisaniyah bil bada. Salah satu ajarannya adalah bada. Apa bada itu? Bada itu gampangannya seperti ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Terkadang Allah mengetahui sesuatu itu pada saat itu saja. Pada saat itu saja. Ini tentu berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah percaya bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu dan tidak mungkin meralat pengetahuannya. Itu bada. Wa huwa anna Allah subhanahu wa ta'ala yughayyir ma yuriduhu tab'an litaghayyuri ilmihi. Allah akan merubah nasib sesuatu, menasib seseorang dengan mengikuti ilmunya. Artinya ilmunya Allah itu bertambah dan berkurang sebagaimana ilmunya manusia. Itu yang disebut dengan bada. Ini berbahaya sekali.
Sehingga kemudian Syahrustani juga membahas tentang akidah Bada ini. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih mendalam tentang Bada pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian juga salah satu akidah dari Kaisaniyah ini adalah mereka percaya adanya reinkarnasi. Wa ya'taqiduna aidan bitanasuhil arwah. Adanya reinkarnasi. Apa itu tanasul arwah? Khurujur ruhi min jasadin wa hululuha fi jasadin ukhra. Yaitu berpindahnya satu ruh kepada jasad yang lainnya. Wa hadzal ra'yu ma'khudun min al-falsafah al-hindiyah. Tanasul arwah atau reinkarnasi ini merupakan ajaran yang diambil dari tradisi India, tradisi Hindu. Tentu kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempercayai adanya reinkarnasi. Ini merupakan beberapa kelompok Syiah yang terbilang ekstrim. Jadi kita di sini ada 3. Pertama adalah Sabaiyah, kemudian yang kedua Al-Wurabiyah, kemudian yang terakhir Kaisaniyah. Pertanyaannya, apakah saat ini Syiah yang 3 tadi masih ada? Menurut penelusuran berbagai buku dan informasi yang saya dapatkan, ternyata memang tidak ada sudah pengikut-pengikut dari Syiah yang ekstrim yang tadi itu. Dengan demikian telah selesai pembahasan tentang beberapa kelompok Syiah yang ekstrim. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok-kelompok Syiah yang mu'tadil, yang moderat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang, yang salah. Kami tunggu saran dan kritiknya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.